Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bima TV. Merayakan ulang tahun atau hari jadi biasanya dilakukan dengan cara meniup lilin beserta dengan pertukaran kado di tempat-tempat mewah atau tempat indah atau bahkan mungkin di mall. Tapi ini berbeda dilakukan oleh Polwan Bima, yaitu tepatnya di Polres Bima Kabupaten. Mereka langsung menanjaki atau menaiki gunung tertinggi yang ada di Pulau Sumbawa, yakni Gunung Tambora yang ketinggiannya cukup lumayan, yakni 2.800 lebih. Nah, mereka ini merayakan hari ulang tahun ke-68. Inilah Bima Menyapa selengkapnya bersama saya, Iko Suaib. Memperingati hari ulang tahun polisi wanita Polwan yang ke-68, sebanyak 30 anggota Polres Bima Kabupaten menggelar upacara bendera di puncak Gunung Tambora Kamis 1 September. Upacara di puncak Gunung Tambora ini bertepatan dengan hari ulang tahun Polwan yang ke-68. Dari 30 anggota Polres Bima Kabupaten yang mendaki ke puncak Tambora, 14 diantaranya anggota Polwan. Sejak Selasa 31 Agustus menaiki Gunung Tambora yang dipimpin oleh Wakapolres Bima Kabupaten Kompol Arif Harsono. Upacara di Tambora merupakan kegiatan puncak setelah sebelumnya dilaksanakan beberapa kegiatan untuk menyambut HUT tersebut. Ketua Panitia HUT Polwan Brigadir Novi Septiani menjelaskan terpilihnya Gunung Tambora sebagai lokasi puncak dari sejumlah kegiatan Polwan dalam memperingati hari ulang tahun agar bisa terlihat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ia pun mengatakan tidak menyangka dapat menaklukkan puncak Tambora, apalagi untuk misi ini ada 3 anggota Polwan yang sudah menikah dan mempunyai anak, dan mereka dapat menaklukkan puncak Tambora. Menurutnya ini suatu kebanggaan karena sangat berbeda dari perayaan ulang tahun Polwan sebelumnya, dan baru kali ini bisa memperingati HUT Polwan di puncak Gunung Tambora. Apa acara penanda Tambora ini? Ini giatnya dalam rangka merayakan hari ulang tahun Polwan yang ke-68. Polres Bima ingin memberikan sesuatu yang beda. Giat ini didukung oleh Kapolres langsung beserta stafnya, beserta jajarannya. Terus bikin tantangannya antara pengen naik, pengen balik, tapi akhirnya semangat setelah lihat puncak dan turunnya lebih semangat lagi. Di hari lahirnya yang ke-68, Polwan diharapkan mampu membawa kedamaian terutama bagi perempuan dan anak. Sesuai dengan tema yang diangkat, dengan memperkuat solidaritas profesional dan revolusi mental, Polwan siap amankan kebijakan pemerintah. Bani Wahab, Bima TV melaporkan. Tahun buat Polwan yang ke-68, jaya selalu! Hey, policewoman from Bima, 68 years. Yes, thank you, Mister. Dan untuk diketahui pemirsa, ini rata-rata Polwan ini yang mendaki Gunung Tambora ini adalah pertama kali mereka mendaki gunung setinggi 2.850 lebih ini. Dan ini bisa dikatakan newcomer, tapi mereka langsung nanjak Gunung Tambora, gunung tertinggi, bukan gunung main-main. Baik, saya langsung menghadirkan ada 3 narasumber malam hari ini untuk langsung membahas benar nggak mereka ini langsung naik sampai ke atas puncak, atau memang mereka menggunakan sepeda motor, atau memang akal-akalan. Kita langsung saja perkenalkan 3 narasumber kita malam hari ini. Yang pertama ada Bapak Wakapolres Bima Kabupaten Kompol Arif Harsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Kemudian yang kedua ada di samping saya ada Brigadir Novi Septiani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang di sampingnya ada juga Brigadir Miftahul Jannah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih sudah hadir di studio kita malam hari ini. Kita berbagi cerita. Benar nggak tiba-tiba naik langsung ada ide seperti menaiki gunung yang tertinggi bisa dikatakan ini dulu memang tertinggi di Indonesia, masuk top summit, tapi sekarang tiba-tiba langsung ditakluki. Saya langsung ke Pak Wakapolresnya dulu. Ini langsung yang memimpin
untuk naik gunung ini. Ini ide gili siapanya sih Pak? Ya, terima kasih Bang Iko. Sebelumnya saya mau menyampaikan dulu dirgahayu untuk para polwan-polwan di seluruh Indonesia, terutama untuk polwan Polres Bima yang tangguh-tangguh dan luar biasa. Baik. Jadi terkait dengan pertanyaannya yang tadi, ya memang ide ini muncul beberapa hari sebelum hari puncak ulang tahun itu. Ditawarkan oleh Bapak Kapolres bagaimana acara puncaknya nanti, bagaimana, apa mau disamakan dengan tahun lalu atau dilakukan dengan cara yang berbeda, dan ternyata mereka memilih dengan cara yang berbeda, yaitu berada di puncak Gunung Tambora. Puncak Ditandai Gunung dengan Tambora. Pengibaran bendera merah putih, dan ini sangat-sangat luar biasa sekali. Dan saya cukup bangga mempunyai polwan-polwan seperti mereka-mereka ini. Dan memang untuk ke atas sendiri murni mulai dari bawah sampai ke puncak mereka melakukan pendakian itu. Melakukan pendakian. Baik, sekaligus ini bisa untuk diketahui mereka mencetak sejarah baru karena memang di hari ulang tahun untuk merayakan HUT Polwan biasanya dilakukan secara mainstream, mungkin dengan potong kue dan lainnya. Oke, saya ke Brigadir Novi Septiani. Sampai di sana ceritanya bagaimana? Apakah nyangka nggak sampai puncak? Atau sampai pos 1 ke pos 3 dulu lah gitu? Nyangka nggak tiba-tiba sampai ke sana? Kan karena katanya rata-rata newcomer nih, baru pertama kali naik gunung. Silakan. Kalau pribadi saya sih nggak nyangka ya, karena baru pertama kali perdana. Kalau untuk persiapan yang betul-betul matang nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali persiapan. Ya, Oke. karena kita ide juga muncul hanya beberapa hari sebelum hari H. Terus kalau bisa nyampe antara pos 1 ke pos berikutnya itu udah alhamdulillah. Kadang sempat patah semangat sih sampai pos 5, bisa nggak ya nyampe atas. Dan kalau nggak bisa ya udahlah, mungkin ada nanti yang perwakilan nyampe atas. Ternyata bisa juga nyampe. Ternyata bisa juga. Oke, Mbak Miftah, sampai ke pos 2 bagaimana perasaannya di sana? Pos 2 dulu, jangan kita bicara puncak. Ini sudah menikah gitu ya? Ya, sudah menikah. Sudah punya anak 2. Oke, luar biasa. Sempat terharu juga sih ya, kangen keluarga, kangen anak ya, tapi mau gimana, namanya demi acara kita. Saya juga sudah nazar demi anak saya di sana, saya harus naik, makanya saya usaha gitu. Oh, nazar juga? Iya. Luar biasa. Kalau Pak Wakapolres nazar juga untuk naik di sini. Ini kan orang baru masuk Bima, tiba-tiba langsung nanjak Tambora. Ya, nazar juga nggak Pak? Kalau saya pribadi cuma memberikan semangat pada mereka. Oke. Dan ternyata mereka lebih semangat daripada saya. Itu luar biasa. Pengakuan pemirsa. Mbak Nov, ini jalan dari pertama persiapan kan dari Polres nih, Mapolres Bima Kabupaten sampai ke sana. Bentuk persiapan yang dilakukan mungkin detik-detik menjelang tuh apa saja yang sudah dipersiapkan? Detik-detik sebelum keberangkatan kita cek kembali apa yang perlu dibawa, terus konsumsinya bagaimana, terus fisik kita bagaimana, sehingga bisa nanti di jalan tidak ada hambatan apa-apa. Terus hanya fisik aja sih, sama kesehatannya, sama konsumsi selama di sana nanti. Konsumsi. Ini kesiapan fisik ibu 2 anak bagaimana ya kira-kira ya? Apa sebelumnya gowes gitu ya, lari pagi? Nggak pernah, fisik tuh nggak pernah disiapkan sama sekali. Paling kita setiap sore tuh ya olahraga sih di kantor, main volley. Cuma itu aja, selain itu nggak ada sama sekali. Kaget juga nih antara pergi atau enggak, soalnya Kapolres kan harus izin lagi sama Kapolda gitu. Oh gitu? Iya. Oke, Pak Waka, ini dari total sekitar 20-an polwan gitu yang memutuskan untuk pergi itu ada belasan gitu di sana gitu. Ini lumayan cukup banyak gitu bila dibandingkan, karena mereka ini kan jarang gitu kan. Biasanya mereka, kalau kata Mbak Novi tadi yang kita wawancara di Polres, biasanya nge-mall, nyalon dan lain-lain. Kok berani membawa mereka sampai sini? Ini permainan betisnya gimana? Sempat terpikirkan nggak, Dan? Jadi sebenarnya ya rata-rata sih polisi. Kalau fisik, latihan fisik mereka sudah ditempa sejak pendidikan. Makanya saya yakin kalau mereka bisa naik ke sana, itu saya yakin sekali bisa. Dalam hal ini persiapan fisik mungkin 30%, 70%-nya itu mental. Jadi mereka memiliki mental untuk bisa menaklukkan dan bisa sampai ke puncak Tambora, dan mereka memang membuktikan hal itu.
luar biasa sekali. Luar biasa. Oke, semoga luar biasa juga ceritanya. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dua orang Poluan, berikut juga Pak Wakapolres ini. Setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetap bersama kami di Bima Menyapa edisi Bincang-Bincang hari ini. Sentral Muslim merupakan pusat komputer dan herbal, melayani penjualan berbagai macam komputer, notebook, laptop, beserta berbagai jenis suku cadang dan aksesorisnya, juga melayani servis komputer. Hanya di Sentral Muslim, semua konsumen dilayani dengan eksklusif, murah, dan amanah. Sentral Muslim juga telah bekerja sama dengan lembaga pengkreditan. Kini melayani pembelian dengan cara kredit, tanpa uang muka, angsuran murah, dan proses yang cepat. Semuanya hanya di Sentral Muslim. Tunggu apa lagi? Segera kunjungi showroom Sentral Muslim Komputer di depan Masjid Raya Penaraga, Jalan Soekarno-Hatta nomor 77 Rabomodu, Kota Bima. Telepon 646806, handphone 082 147 442 224. Ya, insya Allah, bagaimanapun, pokok Sentral Muslim lebih eksklusif, murah, dan amanah. Burung yang terbang, ikan berenang karena Allah. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bima Menyapa edisi Bincang-Bincang malam hari ini. Masih juga bersama ketiga narasumber kita malam hari ini, ada ibu-ibu cantik Poluan atau Mbak Cantik, berikut juga pimpinannya Pak Wakapolres, Pak Arif Harsono. Oke, kita lanjutkan cerita tadi. Saya kembali ke Novi dulu tadi. Ini dari pos 1 ke pos 2. Kalau ke pos 3 di mana pos mungkin yang paling sampai menyesal, aduh kenapa saya harus naik memilih sampai ini ya gitu. Mbak Novi silakan. Kalau saya sih dari pos 3 ke 4. Pos 3 ke 4. Ya. Itu pos paling lama? Enggak sih, cuma mulai tanjakannya itu udah mulai kelihatan itu kayaknya waduh, bisa nggak pos berikutnya ini aja sudah kayak gini tanjakannya. Apalagi sampai puncak gitu ya. Baru Apalagi, sampai pos 4 aja gitu. Apalagi dari pos 5 itu aduh, udah medannya kan pasir. Betul. Jadi kita nanjak itu betul-betul tenaganya harus ekstra. Sudah mencapai puncak.
Kalau Mbak Miftah ini apa namanya, sebelumnya pernah naik gunung mana selain Gunung Raja? Aduh, saya nggak pernah naik gunung sama sekali. Nggak pernah naik gunung sama sekali. Ini perdana bagi saya naik gunung ini. Naik gunung perdana langsung Tambora gitu ya gitu. Langsung Tambora ya. Artinya mungkin sudah prepare mungkin dulu sebelumnya mungkin naik Gunung Raja gitu apa nggak pernah sama sekali? Nggak pernah sama sekali. Berarti luar biasa ya? Luar biasa. Atau mungkin ada unsur paksaan dari Pak Wakapolres mungkin. Mengikuti hobi mungkin Pak, gimana Pak? Ya, jadi ini murni dari kemauan dari para poluan-poluan ini sendiri, dan ya mungkin ini juga perdana buat saya naik ke atas gunung itu. Dan ini ya pertama kali. Pertama kali. Oke. Sangat-sangat berkesan sekali. Berkesan sekali. Oke, harapannya seperti apa? Mungkin kok sampai langsung kayak ekstrim, ini extraordinary banget gitu kan, langsung kita naik gunung ngajak orang-orang cantik ini bebannya kan banyak Pak gitu. Biasanya kalau naik gunung ini kan yang apa namanya paling banyak mengeluh, maaf mungkin teman-teman gitu, itu kan akan dihindari gitu, tapi bebannya itu mengajak para poluan ini dan gitu. Tujuannya seperti apa mungkin Pak? Ya, jadi saya klarifikasi dulu, yang ngajak poluan, bukan kita yang ngajak, bukan saya yang ngajak poluan, tapi poluan yang ngajak. Oh, poluan yang ngajak gitu ya? Dipaksa nggak Dan? Kalau saya tidak dipaksa, emang sudah hobi sendiri, keliling-keliling gitu. Oke. Kemudian kenapa kita memilih Tambora, itu satu pertanyaan yang menarik ya. Kenapa memilih Tambora? Yang pertama seperti dibilang tadi, itu gunung tertinggi yang pernah ada di Pulau Sumbawa. Kemudian orang mungkin Tambora ini udah terkenal lah di seluruh dunia. Kemudian tujuan lain daripada ini ya itu untuk pembuktian diri bahwa poluan-poluan itu ya tidak seperti yang tadi dibilang cuma bisa nge-mall, nyalon dan sebagainya, tapi mereka juga bisa untuk berada di alam. Nah, kemudian di kantor bukan cuma bekerja di staff, tapi mereka siap untuk diterjunkan juga di operasional. Nah, kemudian dari yang lainnya ya kita memberikan promosi atau memberi promosi terhadap keindahan Bima ini, khususnya di Tambora sana. Promosi wisata lah keluar. Karena dengan ada mungkin dari sosial media, foto-foto yang kita kirim, dan memang sekarang foto-foto yang mereka upload ke Facebook maupun ke media sosial lainnya itu mendapat like dan adalah yang kapan kita bareng-bareng ke sana ngajak itu merupakan promosi wisata tersendiri untuk Bima ini. Waduh, luar biasa. Misinya polisi ini langsung untuk memajukan destinasi wisata yang ada di Bima gitu kan. Sampai ini Mbak Nov, ini kan kalau kita upload foto di sosmed, ini bagian dari meracuni orang gitu loh. Kok Novi sampai di atas, kok ibu dua anak ini sampai ke atas gitu kan. Nanti kalau tiba-tiba diajak lagi gimana? Tak bertanggung jawab nggak? Sudah berani meracuni orang gitu? Kalau memang diajak mau nggak mau ya harus ikut juga. Oh gitu, Ya. Karena jadi beban gitu ya? Mbak Miftah gitu. Saya sih kemarin pasrah ya, sempat bilang nggak pengen lagi ke Tambora, kapok gitu. Kapok. Karena lihat medannya itu cukup ngeri ya bagi saya. Tapi setelah nyampe di Polres, rasanya pengen ngulang lagi saya. Pengen ngulang kali gitu ya? Iya. Nyandu ya gitu ya? Kecanduan rasanya. Wah, luar biasa. Pokoknya banyak kesan-kesannya lah gitu. Karena nyandu naik gunung tuh enak gitu lah, daripada nyandu yang lainnya gitu. Mbak Nov, itu di puncak itu kan kalderanya itu paling luas yang ada di Indonesia, 7 km dan dalamnya itu bagaimana perasaannya di atas itu? Belum nyampe puncak nih gitu, tapi baru sekitar sana. Bagaimana itu? Langsung mencapai tiba-tiba sampai ke atas itu? Nggak nyangka sih, sempat bangga juga nih bisa nyampe sini. Orang di Polres kan pada bilang, mana bisa nyampe. Terus betul. di diri sendiri juga nggak yakin bisa nyampe, ternyata ya bisalah banggain diri sendiri. Terus banggain orang-orang yang dikenal kan, nggak nyangka bisa nyampe sampai puncak sana. Oke. Mbak Miftah, persiapan apa aja? Bawa dot anak nggak kemarin yang ada di sana? Saya sih nggak ada modal. Oh, nggak ada. Berarti cuma modal foto aja ya? Cuman modal foto aja. Modal foto. Kalau untuk bekal gitu kan biasanya maaf mungkin bodinya udah mulai ini kan kebutuhannya banyak gitu loh untuk makanan gitu apa segala. Kalau makanan sih nggak bawa banyak ya, makanan kan kita beli sama-sama semua. Jadi ya ditahan-tahan aja makannya di sana. Ditahan-tahan aja Iya. gitu.
Oke, Pak Wakapolres kembali lagi. Kalau katanya orang nih biasanya kalau di gunung itu di situ akan kelihatan sifat asli seseorang. Bagaimana tentang egoisme, bagaimana tentang keceriaan dia, gimana manjanya dia. Gimana melihat anak buahnya ada puluhan di sana tiba-tiba keluar sifat aslinya Ndan? Iya. Kalau rata-rata ya sifat aslinya memang ada yang keluar sebagian. Ada yang keluar. Tapi semuanya sudah terkikis dengan mental yang ada itu. Betul. Karena mereka sudah dididik, kemudian ya bermental baja luar biasa lah. Kalau selama perjalanan sih ya cuman untuk sekedar sebagai jok-jok saja kemanjaan itu. Tapi begitu tiba di atas puncak, semuanya bisa membanggakan diri mereka. Ya, mereka bisa menaklukkan diri mereka sendiri, menaklukkan kemanjaannya. Betul. Menaklukkan sifat-sifat kewanitaannya. Ya, disitulah yang menjadi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi modal tersendiri bagi diri para polwan-polwan ini lebih maju lagi dan lebih eksis dalam bertugas sebagai seorang polisi. Oke, ekspektasinya mungkin sampai di sana itu kan paling mungkin naik gunung paling ada beberapa saja, tiba-tiba yang ikut sampai belasan gitu ya gitu. Sampai di sana itu tiba-tiba yang banyak excited gitu, banyak yang meresponnya dengan baik gitu. Ayo kita naik gunung ikutan gitu loh, ada yang ikutan begitu. Nyangka nggak sampai seperti itu, apalagi sampai puncak semuanya? Kalau secara prediksi, saya sudah memprediksi seperti itu. Dengan mereka bisa naik sampai di puncak, yang lain pasti akan tergugah untuk itu. Dan memang ya di puncak itu sangat-sangat luar biasa. Bagi diri saya sendiri pribadi, di situ saya merasa sangat kecil dengan seragam kebesaran saya ini. Saya merasa kecil, saya nggak ada apa-apanya. Melihat kaldera yang begitu luas, melihat tebing-tebingnya, dan melihat keindahan alamnya. Syukur sekali saya ada di Bima, bertugas di Bima, dan bisa sampai ke puncak Tambora yang hampir seluruh dunia mengenalnya. Oke, panas nggak di atas Dan? Nyaman bagi saya. Nyaman bagi saya. Nyaman. Nggak tahu isi hatinya, tapi yang keluar dari mulutnya nyaman. Oke, saya ada pertanyaan terakhir sebelum kita rolling. Nih polwan pemirsa ada dua gitu. Mana enakan naik gunung atau nanganin kasus? Kalau ayo dia jawab jujur. Ngungkap kasus atau apa? Biasanya kan misalnya Polantas nih gitu kan, nanin orang yang nyeyel nggak mau berhenti karena dia nggak punya kelengkapan surat gitu. Tapi kalau berhadapan dengan gunung gimana? Mana yang lebih sulit? Aduh, saya mendingan enakan naik gunung aja dah. Enakan naik gunung ya. Kalau Mbak Novi gimana? Beda sih, masing-masing profesi itu. Kalau naik gunung ini kan kita bener-bener amazing gitu, nggak nyangka soalnya itu pengalaman pertama. Ternyata saya nyampe ya gitu. Pulang juga dengan rasa bangga dan bahagia gitu, bisa akhirnya nyampe juga nginjak Tambora gitu. Padahal udah dinas di Bima hampir 8 tahun. Hampir 8 tahun. Oke. Termasuk Komandan Regu kan Mbak Novi ini gitu. Cara menyemangati mereka yang patah semangat tuh seperti apa? Saling bilang aja, pasti bisa kok, pelan-pelan, ayo kita nyampe sama-sama. Nggak dibilang PHP gitu, ini udah nyampe gitu. Bisa di PHP gitu ya, masih berapa lama nih? Deket, masih berapa meter lagi. Pos 2 udah deket nih, pos 3 udah deket nih. Padahal kok udah nyampe-nyampe ini. Gitu, karena pertanyaan tuh kan Mbak Miftah gitu kan selalu gitu kan, kapan nyampe pos ini gitu. Misalnya dari pos 1 ke 2, ini kapan? Belum ya gitu. Sempat keluar pertanyaan seperti itu? Sempat sekali. Sempat bertanya juga ini. Yang pas bertanyanya tuh pas ini kita mau turun dari pos 2 ke pos 1 itu kan cukup lumayan jauh ya, dari pos 2 ke pos 1. Terus nanyain ke porternya, kapan sih kok kita ini belum nyampe. Ya pokoknya banyakan di PHP-in dah sama Mapala, sama porter-porternya. Sama porter-porternya. Iya. Korban PHP. Tapi jangan ditangkap mereka yang korban PHP ya. Baik. Oke, sekali lagi pemirsa saya kasih menunjukkan bukti. Ini Mbak Novi ini masih ada bukti kalau naik gunung ini di ujung hidungnya masih kelihatan. Pas ini kena matahari. Dan kaki mereka yang ikut naik ini ada belasan sampai puluhan polisi ini, mereka masih jalan terpingkal-pingkal gitu. Oke, kita harus jeda lagi pemirsa. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini, tentu saja dengan narasumber yang berbeda nanti. Silakan.
Jadi kopi Tambora itu sebelum letusan 1815 itu kopi Tambora itu sudah ada. Telah hadir di kota Anda, toko elektronik dengan warna baru menjual berbagai macam barang-barang elektronik seperti televisi, kulkas, AC, parabola, mesin cuci, PlayStation, laptop, peralatan listrik, peralatan dapur, peralatan TV kabel, senter cas, kipas angin, DVD mobil, speaker wireless dengan berbagai macam merek dan ukuran. Juga melayani pengisian voucher Orange TV, Kavision, MX Garuda. Juga menerima kredit kerjasama dengan Kredit Plus. Selain itu, kami juga menerima servis laptop dan printer. Hubungi segera toko elektronik Harapan Baru, Jalan Sumba, samping Farida Foto atau depan Hotel Lila Graha. Handphone 082 236 887 985 atau di 081 918 077 770. Toko elektronik Harapan Baru dijamin lebih murah. Waalaikumsalam, silakan duduk Pak. Ada yang bisa dibantu? Saya mau minta uang bantuan dari pemerintah sebanyak 500.000. 500.000 Pak ya, sebentar saya ambilkan. Diterima? Tolong dihitung kembali. 3, 4. Berapa bisa 400.000 Pak? Jadi begini Bapak ya, Bapak minta ke kami 500.000, terus Bapak terima 400.000, itu kita potong sebagai biaya administrasi Pak, dan itu hal yang wajar di negeri ini. Hai saudara-saudaraku, jadilah aparat yang amanah, selalu makan rezeki halal biar keluarga tenang menikmatinya dan hidup pun jadi barokah, insya Allah. Hati-hati, kuman dapat masuk melalui tangan putra-putri Anda. Biasakan cuci tangan menggunakan sabun. Anda masih bersama kami di Bima Menyapa edisi Bincang-Bincang hari ini, dan terima kasih Anda tetap bersama kami di channel kesayangan kita di Bima TV. Masih bersama dengan tamu saya 3 lagi, ada dari Poluan, masih di Polres Bima Kabupaten. Kita sudah pindah, ini ada wajah-wajah baru 3 ini, tapi mereka juga ini yang naik sampai puncak Tambora. Kita juga akan berbagi pengalaman. Nanti kita ada di sini ada Mbak Nur Hidayati, ada juga Anis Oktaviani dan juga Arin. Oke, kita langsung berbagi pengalaman di sana gitu, bagi cerita ke pemirsa. Benar nggak sampai naik di sana? Mbak, kalau ke Mbak Nur aja lah, langsung pertama ya gitu.
Ada bawa bedak nggak sampai ke atas sana? Aduh, jangan kalau mikir bawa bedak, Heeh. bawa diri aja udah alhamdulillah banget. Alhamdulillah. Tapi di bawaannya di tasnya apa? Bawa tas nggak sampai ke puncak itu? Kalau ke sana, kalau sampai ke puncak kita memang nggak bawa tas, kita semuanya barang-barang perlengkapan kita tinggalin di pos 5. Jadi kita sampai ke puncak nggak ada yang kita bawa. Air minum pun nggak bawa? Air minum kita bawa. Cuma kita ada bawa. sebagian yang kita bawa sama teman-teman yang lain kita titipin. Untuk kita sendiri yang poluannya kita cuma bawa diri aja sih. Oke. Mbak Anis, dari pos 1 sampai ke pos 3 dulu. Saya sampai ke pos 3. Apa yang dibawa sampai di sana? Kalau 1 sampai 3 kan otomatis itu kan perjalanan baru dimulai kan. Baru dimulai. Jadi otomatis bawaannya masih lengkap, masih obat-obatan masih, pakaian, sampai kayak perlengkapan-perlengkapan yang berat-berat kayak sleeping bag. Sleeping bag. Ya. Ada berapa kilo totalnya sampai naik itu? Lumayan? Lumayan, kalau beratnya sih lumayan. Lumayan ya? Ada 40 kiloan? Enggak sampai kalau 40. Nggak sampai, oke. Kalau Arin sampai di sana ini baru pertama kali juga naik Tambora? Ya, kalau saya pribadi sih baru pertama kali juga. Untuk teman-teman juga baru pertama kali semua. Cerita dong, sampai dari pos 1 sampai ke pos 3 dulu gitu. Bagaimana gitu untuk melalui apa namanya jalur-jalur seperti tadi yang ada di video itu kan cukup lumayan berat gitu ya. Bukan hanya ada jalan dataran, mungkin dari tempat tinggal menuju ke Mapolres gitu kan. Ini dataran tinggi gitu. Perjuangannya seperti apa sampai ke sana ini? Boleh dong ceritakan. Ya kalau saya pribadi dari pos 1, pos 2 mungkin karena semangat ya, karena baru. Jadi baru. Kita pasti bisa lah naik karena belum tahu gimana terjangnya ini apa yang akan kita naik ini. Jadi jalurnya. Jadi masih semangat. Udah di pertengahan udah lihat tanjakan, turunan lagi, tanjakan lagi. Jadi sampai ada yang keseliu, sudah ada yang mulai sakit kayak gitu. Wih, sakit, oke. Mbak Nur, bisa nggak diceritakan itu yang ada di layar itu di mana tuh? Itu masih prepare ya? Ya, itu masih persiapan, kita lagi prepare untuk berangkat menuju Tambora. Oke, ini di dalam bis ini, wih, ini keren. Perjalanan masih semangatnya lah ya. Masih semangat. Anis pasti kelihatan di sana, widih, masih semangat. Masih semangat. Oke, mulai lemasnya ini masih di perjalanan sekitar Tambora, ini sudah masuk Kabupaten Dompu ya. Ini tadi kemarin melalui jalur Pancasila ya? Kita kemarin ya, kalau nggak salah dari jalur Pancasila. Jalur Pancasila, oke. Di sini sudah di mana ini? Udah masih di perjalanan ya? Perjalanan. Oke. Waduh, ngapain nih Mbak Anis sama Mbak Arin tuh? Ngapain tuh? Isi perut dulu ya, istirahat sebentar. Oke, ini sudah mulai nanjak. Nah ini, Mbak Anis coba ceritakan, ini perjuangan seperti apa untuk menaiki jalur seperti ini, terjal ini bagaimana tuh? Tuh, waduh lumayan berat ya bawaannya. Jadi itu waktu itu kalau nggak salah posnya pos 2 ketiga. Pos 2 ketiga, baik. Ya, sudah mulai ada tanjakan-tanjakan. Di sana udah kelihatan gimana kita saling bantu buat melalui tanjakan-tanjakan tersebut. Dan di sana juga kelihatan bagaimana kita bisa menjalin solidaritas maksud kami dengan sesama. Kebersamaan itu ya. Oke, wish. Ini mungil ya, tapi kuat juga. Oke, ini sudah mau masuk ke 3 ini, masuk ke pos 3 di sana gitu. Sempat foto-foto nggak di sini kemarin itu? Sempat lah ya, setiap momen tuh pasti kita abadikan sedikit sebagai bukti kalau kita bisa sampai ke puncak insya Allah. Momen langka. Ini sudah di pos 3 tuh ya? Pos 3 kalau nggak. Wis, dinginnya gimana ya? Mbak Arin sampai di sana gimana ya untuk menyesuaikan kondisi fisik dengan tiba-tiba langsung Bima kan biasa panas nih. Di sini langsung dihajar dingin, ada kelihatan tuh. Wah, keren itu. Masakan. Masakan apa aja di sana? Ada yang jualan nggak di sana? Nggak ada. Ada yang jualan di sana sih maunya. Oke, ini pos 3 ya? Iya. Waduh, luar biasa. Itu tapi dari pos 1 tadi sampai dari jalur Pancasila sampai pos 1 semuanya jalan kaki atau naik sepeda motor? Semuanya, kan ada ojek di sana. Semuanya kita pakai jalan kaki dari awal, dari keberangkatan mulai dari pos porternya dari awalnya sampai ke puncak tetap jalan kaki. Nggak ada pakai kendaraan. Nggak ada yang pakai kendaraan.
Ada yang sempat nangis, menyesali sampai naik ke sini? Kalau nangis nggak ada, karena di sana kan kita saling semangatin satu sama lain. Satu sama lain. Satu muncak, semua harus muncak. Misalnya kalau nggak sampai puncak sih pasti. Oke, Mbak Arin, apa yang diimpikan di sana gitu? Makanan apa atau apa gitu? Atau rindu sama orang tua atau pacar di sana? Nggak ada sempat kepikiran? Kalau makanan pasti semuanya kalau lagi istirahat, pingin es krim, pingin bakso gitu. Kalau udah nyampe sana. Oke. Kalau misalnya rindu sama siapa, ya otomatis lah karena perjalanan juga sana membutuhkan beberapa hari. Nggak cuma berjam-jam, tapi beberapa hari untuk nyampe puncak. Beberapa hari. Waduh, ini pakaian sih biasa aja ya, bukan ala anak gunung ya. Ada yang pakai sendal, ada yang pakai high heels nggak, Mbak Nur? Alhamdulillah nggak ada ya pakai. Nggak ada. Ini aja udah lumayan loh, udah pada lecet-lecet. Gimana bayangkan pakai high heels? Oke, katanya orang itu kan kalau naik gunung bawa kerupuk itu akan jadi batu. Mbak Anis bener nggak? Coba ceritakan. Kalau kemarin kata-katanya bukan bawa kerupuk, bawa jadi batu, tapi katanya kemarin bawa botol kosong aja sudah kerasa beratnya. Kerasa beratnya. Apalagi kita yang bawa tas banyak kayak gitu kan, gimana beratnya nggak bisa dibayangin. Tapi itu dah karena saling semangatin jadi bisa. Kalau Mbak Nur, ini sebelumnya pernah naklukin di gunung apa? Gunung Raja sudah ya, oke ya. Ini juga perdana. Perdana juga. Perdana juga. Semuanya hampir semuanya kita ini yang perdana naik gunung. Atau pernah mimpi nggak? Pernah nggak kebayang sebelumnya jauh-jauh hari untuk pernah sampai Tambora? Nggak nyangka juga bisa sampai ke puncak Tambora. Udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kata orang kan gitu, meskipun orang Bima kan nggak semua orang sampai naik ke atas Tambora ini gitu kan. Orang bilang itu kalau belum ke sini belum sah menjadi orang Bima. Perasaan seperti apa? Karena bukan orang Bima kan asli kan gitu, tapi sudah naklukin Tambora. Mbak Arin boleh? Kalau saya sendiri sih bangga sekali ya bisa nyampe sana karena perjuangannya untuk nyampe sana itu susah, melewati tanjakan yang tanjakan banget, turunan kayak gitu. Jadinya kalau udah nyampe sana tuh rasanya, wih saya bisa lo nyampe sini, nggak nyangka. Nggak nyangka. Oke, ini sudah mau nyampe puncak ya di layar kita di sana. Mbak Anis boleh di sana, itu mana Mbak Anis itu di sana? Ada ya bagian di sana gitu. Melewati Edelweiss juga ya. Tapi baru pertama kali lihat Edelweiss di sana. Kalau melihat pertama kali dia tumbuhnya itu pertama kali memang. Baru pertama kali. Oke. Mbak Nur, itu di mana tuh? Ada di sini nggak? Kayaknya udah duluan sepertinya. Sudah duluan. Tapi ini teman-teman ya, bawa poluan ya. Wih, ini malam ini. Iya, ini malam. Subuh. Subuh. Ini muncak atau turun nih? Antara muncak. Oke, muncak. Baik. Seru sekali ya, karena ini memang sekali lagi mereka ini pemirsa adalah mencetak sejarah Polwan gitu ya, untuk merayakan hari ulang tahun yang tepatnya sekarang adalah 68 ini. Mereka benar-benar mencetak sejarah dengan menaiki gunung tertinggi yang ada di Pulau Sumbawa, yaitu Gunung Tambora dengan ketinggian 2.850 lebih di atas MDPL atau meter di atas permukaan laut. Kita akan kembali lagi pemirsa, kita akan jeda sementara dengan berbagi cerita lagi dengan polwan-polwan lainnya yang ikut menikmati aroma puncak dari Gunung Tambora. Tetap bersama kami. Jadi kopi Tambora itu sebelum letusan 1815 itu kopi Tambora itu sudah ada.
Dan hutan kita adalah paru-parunya. Aku tahu semua ini dari acara TV Bumi Hijau. Saksikan di TV lokal kesayanganmu. Waalaikumsalam, silakan duduk Pak. Ada yang bisa dibantu? Saya mau minta uang bantuan dari pemerintah sebanyak 500.000. 500.000 Pak ya, sebentar saya ambilkan. Diterima? Tolong dihitung kembali. 3, 4. Berapa bisa 400.000 Pak? Jadi begini Bapak ya, Bapak minta ke kami 500.000, terus Bapak terima 400.000, itu kita potong sebagai biaya administrasi Pak, dan itu hal yang wajar di negeri ini. Hai saudara-saudaraku, jadilah aparat yang amanah, selalu makan rezeki halal biar keluarga tenang menikmatinya dan hidup pun jadi barokah, insya Allah. Terima kasih pemirsa, saya masih bersama sejumlah polwan yang menaiki atau menakluki Gunung Tambora yang ada di wilayah Kabupaten Bima dan juga perbatasan dengan Kabupaten Dompu. Masih dengan ketiga tamu juga malam hari ini, ada Mbak Meita, ada Regina dan juga Dewi Anggun. Nah, kalau tadi fisiknya boleh gitu kelihatan gitu, yang kalau yang tengah Mbak Regina mungkin fisik banget. Ini ada yang mungil-mungil, 3 orang ini ada kelihatan di video tadi gitu, serasa nggak percaya gitu, walaupun mungil tapi mampu juga naik ke atas puncak. Iya, awalnya emang nggak percaya, tapi setelah ada support, terus saling dukung, terus ada keyakinan juga, jadi semangat, jadi bisa muncak gitu. Bisa muncak. Oke, Mbak Regina, ini kan apa namanya, baru pertama kali juga gitu sampai ke sana gitu. Memotivasi diri sendiri itu seperti apa di sana gitu? Masa saya kalah dengan adik-adik yang kecil gitu? Sempat gitu nggak gitu? Iya, sempat sih kayak gitu. Enggak kan, cuma kalau di sini kita yang pandangannya masa sih orang lain aja bisa, kita nggak bisa, apalagi yang memotivasi saya kan ada senior senior saya kayak Benita itu, dia bisa, beliau bisa, masa saya nggak bisa gitu, harus bisa gitu, harus ya bisa, gitu. Oke, Mbak Dewi Anggun, penyanyi ya namanya ya gitu, yang punya suara tinggi itu gitu kan, artinya juga mampu juga sampai ke puncak gitu, walaupun maaf mungkin body mungil gitu kan, artinya ekspektasi orang nggak kuat kalau dengan fisik ini gitu, sampai juga ke atas itu bagaimana untuk memberi kepercayaan kepada orang gitu bahwa saya ini kuat gitu di saat sampai di sana? Alhamdulillah ya, karena perjuangan gitu kan, karena motivasi diri juga, terus karena motivasi dari teman-teman gitu, jadi saya harus bisa gitu, harus bisa sampai puncak gitu. Oke, motivasi selain apa mungkin dari polwan itu apa mungkin yang benar-benar ingin dibawa sampai ke atas itu? Kan nawaitunya itu mau apa namanya benar upacara di atas sana, membuktikan bahwa Polres Bima itu mampu sampai ke atas gitu. Motivasi selain yang mengikuti jadi polwan itu bagaimana Mbak gitu sebenarnya? Semangat dari teman-teman gitu kan, saling mensupport kalau setiap dari pos pertama sampai kedua kita harus bisa, kita harus tunjukkan pada semua orang gitu, semua masyarakat kalau polwan itu nggak hanya bisa pasang alis lah atau apa, jadi kita juga bisa langsung mendaki gunung tertinggi di Pulau Sumbawa itu, yaitu Puncak Tamboran. Oke, baik. Mbak Mita, di sana ada berapa kali foto gitu di sana sampai di sana untuk meluapkan kebahagiaan sebagai tanda bukti ke teman-teman di sana itu gitu. Bentuk apa namanya ekspresinya di atas boleh nggak diceritakan lagi? Kalau itu banyak kali kalau masalah foto itu, karena gimana ya, saking senengnya lihat pemandangan itu kan bagus gitu. Jadinya ya untuk mendokumentasikan dan juga untuk mengeksplor ini loh keindahan Pulau Sumbawa, ini loh puncak tertinggi yaitu Tambora kayak gitu. Ada harapan lain nggak selain setelah sampai puncak gitu kan, harapan kepada pekerjaannya sebagai polwan itu seperti apa mungkin setelah mampu sampai ke atas itu? Ada harapan di ulang tahun 68 ini kan gitu Kak, kedepannya seperti apa keinginannya Mbak Meita mungkin? Ya kalau keinginan itu sih kalau buat polwan ya makin semangat lah, makin jaya gitu buat polwan.
makin solidaritasnya tuh semoga semakin tetap tinggi kayak gitu. Tetap solid terus tetap gitu solid ya. terus sama semuanya. Kalau Mbak Regina sampai yang paling, kalau pos itu yang paling disesali, yang paling aduh ini berat sekali di sini, di pos mana Mbak? Dari pos 5 ke puncak. Dari pos 5 ke puncak. Tapi itu sudah luar biasa kalau sudah pos 5 gitu di sana. Jadi kan kita kalau dari pos 5 ke puncak itu kan kalau kayak porternya bilang, ayo lagi sedikit lagi. Ternyata setelah bukit itu setelah puncak masih ada puncak lagi. Masih ada puncak lagi gitu. Tapi lihat ada teman-teman di atas, sudah ada yang nyampe di atas duluan gitu. Ih dia bisa, masa nggak bisa, malu sih. Jadi ya gimana caranya memotivasi diri sendiri supaya bisa sampai puncak, biar bisa bareng-bareng sampai puncak gitu. Kalau Mbak ini Dewi Anggun persiapan sendiri mungkin selain apa namanya persiapan prepare perlengkapan toolsnya seperti apa, SB-nya gitu, sleeping bag dan lainnya yang dipersiapkan sebelum ini karena memang ini udah memang nawaitu awal gitu atau pernah niat untuk naik Gunung Tambora? Sebelumnya kalau persiapan khusus sih nggak ada, tapi kalau persiapan kayak kesehatan terus perlengkapan untuk mendaki itu kita persiapkan sebelum pemberangkatan gitu. Jadi kayak sleeping bag, terus handuk kecil, pokoknya makanan, terus paling penting itu minum gitu, biar enggak. Mbak Meta sehari-hari di bagian mana kalau di Polres Bima Kabupaten? Kalau saya di bagian Iden, Pak. Bagian Iden gitu. Ada kemungkinan di Iden di Gunung Tambora di sana yang mirip-mirip pekerjaannya gitu. Ada yang perlu diidentifikasi nggak di atas? Itu identifikasi apa? Identifikasi ada persamaannya mungkin dari cara tanjakannya dengan pekerjaan itu bisa di ini nggak? Ambil hikmah di sana itu. Ternyata identifikasi kan biasanya kan rumit gitu ya gitu. Mana yang lebih rumit dengan menanjaki apa namanya perterjalnya Gunung Tambora, Pak? Kalau yang dua itu kan dia berbeda, Pak. Jadinya apa namanya? Kalau misalnya gimana ya? Kalau identifikasi itu kan dia menganalisa suatu kejadian. Jadinya kalau misalnya kalau menanjak itu ya kita gimana kita mau fokuskan diri semangat gitu, biar kalau misalnya kita apa namanya udah patah semangat bisa semangatin diri lagi biar sampai puncak. Biar sampai puncak. Oke, saya kembali Regina dulu gitu. Sehari-hari di Provos ya gitu ya. Kebiasaan di Provos itu yang biasa sampai dibawa ke gunung itu seperti apa? Kalau ke Tamboranya. Apa ya gitu. Pekerjaan mungkin memanage teman juga katanya apa ya yang paling ini ya pekerjaan saya tiap hari itu di Provos itu seperti ini gitu. Kalau di naik gunung tuh ada yang bisa sama-samain nggak gitu di sana? Oh gitu. Kalau saya kan biasanya ini sih bagian ngecek absen kayak gitu. Sama juga ngecek rekan-rekan yang lain yang saat itu naik gunung. Gitu. Cek apakah sebelum naik ke pos berikutnya dicek lagi jumlahnya pas atau enggak, atau ada yang kurang atau gimana. Seperti itu sih. Seperti itu. Oke, saya pengen ini ada nggak dari tiga ini yang mengalami hal mistis gitu nggak? Ada nggak satu dari ini yang ada tiba-tiba halusinasinya tinggi mungkin gitu? Ada. Siapa yang punya pengalaman ini? Pernah sih. Dewi Anggun, ya. Oke, silakan. Waktu itu kan pas dari turunan, pas dari pos 1 mau ke portalnya. Jadi di sana sempat kesasar itu pun, tapi udah balik lagi sama tim yang lain. Pernah melihat mumi sih, tapi rasa takut dalam hati itu nggak pernah ada. Nggak pernah gitu, ada, ya. Karena capek? Nggak, soalnya kan suka nonton horor gitu juga. Paling pokoknya nggak pernah ada. Paling tampaknya lama-kelamaan kita lihat berubah jadi daun lagi, dadahan gitu. Halusinasi tingkat tinggi atau gimana? Atau memang perasaan? Paling iya perasaan gitu. Alhamdulillah selama muncak itu alhamdulillah baik-baik saja. Baik-baik saja, tapi di pos di bawah gitu. Pas, ya soalnya itu kan pas kita turunan tuh malam Jumat gitu mungkin ya, mistiknya langsung. Ada. Kalau Mbak Meta ada kesasar juga, ikutan kesasar bersama tim nggak? Ya waktu itu kebetulan juga ikut kesasar. Kebetulan. Kesasar dimulai pos mana tuh? Itu dari pos 1 ke portal juga. Ke portal, oke. Jadinya yang harusnya dari cabang 3 terakhir itu, yang harusnya kita belok, kita malah lolos ke bawah. Jadinya. Oh, lurus ke bawah yang jalan besar. Jadinya kita sampai bawah, bingung nih, nanya-nanya lagi, kemana nih, kemana? Balik lagi ke atas. Taunya dijemput kan sama apa namanya yang sudah nyampe duluan, tim yang lain. Ada yang sudah nyampe duluan. Terus dibilang, kok yang tim awal, tim yang awal yang pertama kok belum ada. Taunya akhirnya dia balik lagi nyari kita. Akhirnya
barulah dari situ kita ditunjukin jalan. Oh gitu, nggak nangis di atas, nggak? Oke, kalau Mbak Regina sudah berkeluarga? Belum. Oh belum gitu. Tapi rencana nanti ada nggak niat kan? Ini kan belum berkeluarga gitu. Setelah mampu naik Tambora nanti ada nggak niatnya untuk bawa anak dan suami ke atas? Insya Allah. Insya Allah gitu. Atau memang ada tadi dibilang nyandu kan gitu, pingin naik lagi. Ada nggak kalian bertiga mau naik lagi? Ya, pengen sih. Pengen sih. Baik, rata-rata dari ketiga ini, dari sejumlah narasumber dari polwan-polwan ini ternyata memang benar-benar nyandu untuk naik gunung gitu, ingin mencoba lagi naik dari puncak. Kalau sudah naik puncak Tambora mungkin ada puncak lainnya, Rinjani dan lainnya. Oke, kita akan istirahat lagi pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetap bersama kami di Bima Menyapa edisi Bincang-Bincang malam hari ini. Dan hutan kita adalah paru-parunya. Aku tahu semua ini dari acara TV Bumi Hijau. Saksikan di TV lokal kesayanganmu. Ingin acara pernikahan Anda ditayangkan di Bima TV? Atau acara ulang tahun putra-putri Anda? Atau acara-acara seremonial lainnya? Bima Production bekerjasama dengan Bima TV menghadirkan program baru Jendela Kita yang akan menayangkan acara-acara seperti pernikahan, ulang tahun, hitanan, peresmian kantor, profil perusahaan atau kantor, dan lain-lain. Tim Bima Production akan hadir mengabadikan momen bahagia Anda dan akan ditayangkan di Bima TV. Sentral Muslim merupakan pusat komputer dan herba, melayani penjualan berbagai macam komputer, notebook, laptop, beserta berbagai jenis suku cadang dan aksesorisnya, juga melayani servis komputer. Hanya di Sentral Muslim, semua konsumen dilayani dengan eksklusif, murah, dan amanah. Sentral Muslim juga telah bekerja sama dengan lembaga pengkreditan. Kini melayani pembelian dengan cara kredit, tanpa uang muka, angsuran murah, dan proses yang cepat. Semuanya hanya di Sentral Muslim. Tunggu apa lagi? Segera kunjungi showroom Sentral Muslim Komputer di depan Masjid Raya Penaraga, Jalan Soekarno-Hatta nomor 77 Rabomondu, Kota Bima. Telepon 646806, handphone 082 147 442 224. Ya, insya Allah, bagaimanapun Sentral Muslim lebih eksklusif, murah, dan amanah. Burung yang terbang, ikan berenang karena Allah.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bima Menyapa edisi hari ini. Kembali lagi bersama ketiga tamu saya hari ini. Sudah kembali dua, yang awal Pak Wakapolres, Pak Aris Farsono, berikut juga Mbak Novi Septiani. Nah, ini ada yang baru, wajah baru, ini Davina ya gitu. Oke, Assalamualaikum Mbak Davina. Waalaikumsalam. Waduh, suaranya sampai di sana, sampai agak masih serak-serak kering apa serak basah ini? Oke, serak-serak basah. Iya. Ikutan naik ya? Iya, ikutan. Oke. Tapi masih bisa didengar di sana ini. Apa namanya? Di sana kok sampai habis suara begini? Itu ikutan karaokean apa di atas? Karena kecapean? Iya, mungkin karena kecapean sama karena kurang air juga di sana. Terus debu juga kan. Cuacanya juga panas. Jadi kayak gini. Berarti benar-benar hal baru semua gitu ya, tiba-tiba baru ngerasain panas gitu, debunya berlebihan ya gitu. Iya, sangat baru. Perasaan saat mencium belerang di atas puncak itu bagaimana, Davina? Aneh ya, soalnya kan itu hal baru gitu, jadi agak gimana. Tapi ini langka loh gitu, kapan lagi baru bisa mencium dan melihat kaldera terluas ini di Indonesia dan mencium belerang. Ini sempat tutup ini mulut. Iya, sempat tutup mulut. Jadi minum kan kita juga di situ minum air belerang di pos 5-nya itu. Jadi minumnya tuh sambil tutup hidung gitu. Tutup hidung. Kalau dibiasa kan air yang tidak terlalu terkenal mereknya kan kita milih-milih. Iya. Gimana di gunung ya gitu ya? Sampai minum air yang mengandung belerang ya? Iya, minum. Oke, terima kasih Davina. Saya kembali ke Mbak Novi sebagai ketua regu di sana gitu. Roh seperti apa sih yang pingin dibawa gitu dengan tujuan sampai berani memutuskan untuk naik Tambora itu? Tujuannya seperti apa, mungkin untuk membawa teman adik-adiknya, bisa dibilang gitu, adik-adik Polwani sampai ke atas itu? Kalau tujuan kita sih kita pengen membuktikan bahwa Polwan itu tidak semata-mata punya hanya sifat humanis, keibuan gitu. Baik. Kita juga punya sisi lain, itu sisi tangguh. Di sini juga kita bisa membuktikan kepada diri kita pribadi bahwa ternyata kita mampu gitu loh untuk menaklukkan yang namanya Gunung Tambora. Karena kita nggak bakal nyangka gitu bakal bisa naik terus tiba-tiba punya ide naik gunung, itu betul-betul nggak ada dan pernah terlintas gitu di pikiran kita sampai ada ide naik itu. Dan yang sedengar yang paling ngotot di antara Polwan itu adalah Mbak Novi. Ya, karena saya pengen punya sejarah untuk Polres Bima, untuk Polwan khususnya, bahwa kita bisa membuktikan ke rekan-rekan kita se-Indonesia bahwa Polwan itu mampu gitu untuk tidak kalah saing dengan yang Polkinya. Polkinya. Oke, Pak Wakah, emang tahun sebelumnya merayakan HUT Polwan itu menginstruksikan kepada Polwan itu seperti apa mungkin? Tiba-tiba langsung mengambil hal yang extraordinary seperti ini. Ya, pada dasarnya ya kita mau membuat memang itu sesuatu yang berbeda, kemudian memberikan makna tersendiri bagi mereka. Ya, kalau tahun-tahun sebelumnya memang ya paling acaranya potong tumpeng, bakti sosial, tapi untuk tahun ini selain bakti sosial ya banyak beberapa tempat dilaksanakan bakti sosial, ya juga untuk dari sesuatu yang berbeda itu bisa menumbuhkan lagi rasa kejuangan dari para Polwan ini. Itu yang sesuatu yang beda yang kita mau bangkitkan. Oke, pelajaran apa yang kira-kira mungkin ingin ditanamkan kepada para Polwannya ini gitu? Untuk kepada mereka ini hal yang baru gitu loh, menaiki gunung gitu. Silakan Pak. Ya, kami harap dengan habis kegiatan ini, setelah selesai kegiatan pendakian ini, mereka itu lebih tangguh lagi. Mereka tidak cepat putus asa terhadap permasalahan yang dihadapi, dan kemudian lebih profesional lagi. Karena semuanya berawal dari keyakinan kalau dia bisa, dia akan bisa. Begitu juga yang diambil dari pelajaran yang diambil dari mendaki Gunung Tambora ini. Mereka cuman berbekal keyakinan, mental bisa sampai ke puncak, dan itu memang sudah terbukti. Dan nanti kami harapkan juga nanti di pekerjaannya seperti itu. Betul. Di pekerjaan mereka menghadapi permasalahan atau menangani suatu permasalahan, menangani kasus, mereka akan lebih ulet dan bisa sabar untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Oke, Davina, sudah mendengar gitu kan, ditanamkan rasa solidaritas juga gitu kan, hutangnya juga sebagai memperkenalkan pariwisata yang ada di Bima. Seperti itu juga nggak pikirannya gitu kira-kira
berat nggak itu gitu kira-kira? Iya, seperti itu. Pengen ngebuktiin kalau wanita itu juga bisa tangguh, nggak bisa kuat juga, nggak kayak jadi wanita yang lemah gitu. Bisa. Oke, terima kasih. Lari ke Mbak Novi. Ini sudah ke usia 68 gitu kan. Sebelumnya sudah berapa tahun jadi polwan, Mbak? Saya sudah 12 tahun jalan. Sudah 12 tahun jalan. Perbedaan seperti ini sampai ngotot, sampai naik tambora itu bisa nggak dijelaskan gitu? Sampai ini harus berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya gitu. Itu dah, kita pengen menunjukkan bahwa kita mampu bersaing, kita mampu membuktikan bahwa kita juga sebagai polwan bisa. Apalagi kita kan sekarang ini citranya kan di kepolisian khususnya kan polwan itu hanya bisanya di ruangan AC, hanya bisanya humanis, terus keibuan gitu. Di sini sosok tangguh itu yang mau kita tampilkan gitu. Dan kita pengen ngasih sesuatu yang betul-betul beda gitu di hari ulang tahun kita yang ke-68 itu. Polwan itu nggak cemen gitu ya? Ya, seperti itu. Seperti itu. Oke, Pak Waka ada tambahan gitu mungkin harapan kedepannya bagi para polwan yang lain ini supaya mungkin maksudnya sekaligus meracuni juga gitu. Ini meracuni ini semangat kita yang ada di Polres Bima Kabupaten. Ini loh bentuk promosi wisata kita dari Polres Bima Kabupaten gitu. Seperti apa Pak? Silakan Pak. Ya, harapan kami ke depan ya untuk polwan-polwan ini ya ke depan mereka akan lebih baik, tentunya lebih profesional juga, humanis dan solid, karena itu adalah modal utama kita untuk melaksanakan tugas-tugas yang diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia ini. Dan harapan kami pun dengan apa yang kami lakukan ini, dengan apa yang Polres Bima lakukan, polwan-polwannya itu semangatnya tertular kepada polwan-polwan lain. Yang kita tularkan adalah semangatnya, semangat untuk bisa bertahan, bisa survive, dan bisa mengalahkan apa yang di pikiran orang itu tidak bisa kita kalahkan. Demikian. Oke. Lari ke Mbak Novi, harapan mungkin di usia ke polwan yang ke-68 nih, ada tambahan sedikit mungkin? Boleh? Mungkin polwan bisa lebih solid lagi, bisa membanggakan alma mater kami, dan bisa menjadi pelayan yang betul-betul diharapkan di masyarakat, khususnya di Kabupaten Bima. Oke, Devina, walaupun masih masih kecil gitu kan, tapi harapan setidaknya apa yang diharapkan dari Devina sendiri, walaupun sebagai junior? Harapan saya semoga polwannya makin solid lagi, makin kompak, biar solidaritasnya pokoknya tetap terjaga, buktikan kalau wanita itu juga bisa gitu. Oke, untuk ke 69-nya Pak Arief, mungkin yang mau boleh nggak kita bongkar gitu, mau yang lebih luar biasa lagi, ada nggak gitu? Ini sudah naik Gunung Tambora, apalagi kira-kira rencana dulu lah gitu kan, walaupun masih 1 tahun gitu, siapa tahu kan bisa terwujud dari sekarang cita-citanya. Kalau masalah itu saya serahkan sama mereka-mereka. Oke. Karena saya yakin mereka punya ide-ide, punya kreativitas yang berlian, bagaimana untuk membangkitkan semangat mereka, bagaimana untuk membuktikan eksistensi mereka. Saya serahkan pada mereka. Saya siap mengawal. Siap mengawal. Oke, Mbak Novi, ada mimpi ke depan seperti apa gitu lagi, yang lebih ekstrim lagi mungkin gitu untuk mengajak adik-adiknya? Pengennya sih kalau kita kan udah bentuk grup ya, setelah pulang dari sana itu katanya sih pengen naklukin Rinjani. Mudahan lah bisa kesampaian. Mudah-mudahan gitu. Karena lumayan 2.000 tiba-tiba jadi ke 3.000. Bukan hal yang ekstrim juga, tapi harus mampu gitu. Oke, terima kasih banyak sudah berbagi cerita dengan polwan kita. Ada dari Novi Septiani, ada Devina, dan berikut juga sekaligus Komandan Regu untuk langsung naik ke Gunung Tambora ini ada Pak Waka Polres, Pak Arief Harsono. Terima kasih sekali lagi sudah berbagi di sini, berbagi cerita. Satu hal yang mereka lakukan ini adalah mencetak sejarah baru yang ada di Mapolres Bima Kabupaten, yakni dengan cewek-cewek cantik ini mesti dengan mereka adalah kaum hawa, tapi mereka mampu juga menaklukkan gunung, walaupun itu adalah biasanya yang dilakukan oleh para lelaki saja. Terima kasih sudah berbagi cerita bersama kami, sampai jumpa.
Demikian atas nama kru yang bertugas saya mewakili, saya Iko Suaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Amani, aking kapatapin ang lago.